salam dan bahagia. Perkenalkan, di sini saya, Retno Susiani, CGP Angkatan 7. Pada malam hari ini kami akan mengadakan percakapan coaching, di mana coach di sini adalah Pak Tri Wahyudi dan sebagai coachnya adalah Pak Amadi. Dan di sini saya sebagai observer. Baik, kita akan mulai percakapan hari ini, dan pada malam hari ini akan saya mulai dengan saya melakukan pra-observasi yang akan saya lakukan dengan Pak Yudi. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Ya, baik, pada malam hari ini kita akan melakukan proses percakapan coaching. Betul. Iya, baik. Bagaimana perasaannya? Saya semangat sekali. Iya. Karena ada kendala dari salah satu rekan saya yang ingin berbincang-bincang, bercakap-cakap. Saya ingin melakukan coaching dengan beliau. Semoga dengan hasil coaching ini nanti bisa bermanfaat. Baik, iya. Semuanya apa yang kita pertimbangkan bermanfaat ya Pak ya. Iya, Baik. betul. Untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Bapak Yudi sudah paham tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai, apa yang saya amati saat ini? Iya, sudah gitu. Iya. Jadi di situ nanti saya akan coba melakukan kejelasan atau clarity. Kemudian saya juga akan mengonfirmasi permasalahan apa yang dihadapi oleh rekan saya pelaku coaching. Juga saya akan mendengarkan secara aktif apa yang beliau kendalakan saat ini. Dan saya juga akan berkomitmen untuk melakukan coaching. Iya, terima kasih. Dan pada saat ini menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan saat ini. Iya, dari berawal dari permasalahan coaching, yaitu ingin meningkatkan partisipasi dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah beliau. Kemudian saya ingin mengembangkan dari komunitas guru-guru yang sekiranya sudah aktif tapi ingin ditingkatkan levelnya menjadi lebih baik lagi gurunya. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir ya Pak ya, di sini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari pembicaraan ini ya? Iya. Indikator yang ingin dicapai adalah muncul suatu ide atau gagasan baru dari diri coach sendiri, kemudian merasa sadar secara penuh untuk meningkatkan level dari apa yang sudah dilakukan terkait peningkatan partisipasi dalam komunitas praktisi di sekolah beliau. Luar biasa. Ya. Baik, tentunya saya ingin coba dengan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian melakukan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dalam proses coaching ini. Kemudian saya juga ingin mendengarkan dari coach saya dengan masa, yaitu resip atau menerima, kemudian as atau pertanyaan kepada beliau, juga melakukan rangkuman atau summarize, dan yang terakhir saya akan mengapresiasi. Iya, terima kasih, bagus sekali. Semoga apapun yang kita akan perbincangkan pada malam hari ini membawa hal yang baru. Iya. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan Pak Yudi dan Pak Amadi untuk melakukan percakapan. Iya. Iya. Selamat malam Pak Amadi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ya, kemarin coba untuk mengkontak saya, ada sedikit kendala yang dengan apa yang sudah Bapak lakukan aktivitas akhir-akhir ini terkait komunitas praktisi. Nah, permasalahannya apa ya Pak yang dijadikan kendala Pak Amadi terkait komunitas praktisi Pak? Ya, sebenarnya begini, ya kan saya sudah punya komunitas praktisi dulu, dari nama Rusida. Rusida itu apa Pak? Itu guru sinau bareng. Oh, guru sinau bareng. Ya, Kita membuat kompetensi ini dengan tujuan agar untuk mewadai rekan-rekan guru itu dapat belajar bersama-sama. Kita saling sharing dan sharing.
Jadi tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang kurang pandai, tapi kita sama-sama untuk belajar. Ya, di sini yang menjadi satu apa itu rencana karena sudah berjalan ya kurang lebih hampir 3 bulan. Itu saya menangkap itu partisipasi guru dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas ini masih rendah. Rendah. Jadi sudah kami lakukan tiap bulan itu kegiatan-kegiatan pertemuan tiap Jumat akhir, tiap Jumat itu adakan satu pertemuan, kemudian kita diskusi, kemudian sharing sama-sama yang kami awali dari saya untuk sharing apa itu tentang materi-materi walaupun juga belajar-belajaran kemudian belajar dan kita belajar bagaimana membuat materi yang baik. Ternyata itu tadi karena di masing-masing guru itu punya ini ya, punya latar belakang berbeda, usia yang berbeda sampai tingkat IT-nya juga berbeda. Ya, muncul satu apa itu perbedaan atau kotak-kotak. Ada yang usianya itu lanjut mungkin karena kendala IT sehingga jadi beban gitu. Nah, sementara yang muda-muda karena masih graduate ya ini satu tarif ya tujuan kami bagaimana untuk yang di guru-guru yang ini yang lebih senior tapi dari di IT itu masih terbatas ini bisa termotivasi, bisa mereka juga hanya ada kesadaran bahwa untuk pembelajaran saya itu sudah berbeda dengan pembelajaran saat yang lalu. Jadi paling tidak guru juga harus perlu belajar lagi. Yang nanti pembelajaran itu bisa berpihak pada murid yang menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu yang apa itu saya jadi tujuan yaitu juga masalah yang muncul ketika sudah berjalan itu ada partisipasinya kurang optimal. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa dalam kegiatan musibah yang sudah dilakukan 3 bulan ini antara Pak Amari dengan rekan sejawat atau rekan guru itu terkendala dalam hal motivasi gitu ya, motivasi guru yang melemah setelah diskusi lebih dalam karena kan guru yang sudah lanjut usia tapi ingin bergabung tapi kemampuan IT-nya yang kurang. Sedangkan yang muda-muda yang kemampuan IT-nya bagus itu inginnya lebih cepat begitu kan. Nah, berarti sinergisitasnya masih belum bisa ditingkatkan. Nah, kira-kira dari apa yang Pak Amati sampaikan tadi, apa yang ingin dikembangkan untuk kegiatan Rosiba Guru Sinau Bareng? Ya, setelah saya setelah saya evaluasi, ya, itu memang dari tingkat partisipasi guru masih level 5. Iya. Masih separuh guru yang apa itu merasa butuh untuk apa itu mengupdate kemampuannya sebagai pelajar, kemudian agar bisa lebih baik atau ada perubahan dari hal yang biasa. Kami punya satu angan-angan pertama itu bagaimana yang tadinya itu belum ada kemauan, belum ada kesadaran itu kita sadarkan ketika nanti mengajar dengan menyenangkan itu sebenarnya itu mengurangi dari beban itu sendiri. Karena gurunya kalau sudah mengajar dan menyenangkan otomatis peran guru itu tidak semata-mata hanya mengajar atau serasa arah, tapi bisa mengembangkan diri menjadi fasilitator. Sehingga anak itu diberikan sesuatu yang diberikan semacam anak itu tidak semata hanya mendengar saja, tetapi juga ikut berinteraksi dalam pembelajaran. Dengan demikian harapan kami bisa menyadari bahwa kalau
menerapkan Google, ya, proses Google nyambungan itu artinya anak itu bisa didampingi ya, didampingi dituntun sehingga mengajarnya itu sesuai dengan tugasnya anak tadi. Jadi anak tidak dipaksa, tapi diantarkan. Nah, pelajarannya itu memberikan satu mulai dari model pelajaran yang memberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kalau saat ini kan setelah pasca pandemi ini kan dampaknya sangat besar sekali. Jadi mulai dari semangat belajar itu sekarang menurun, kemudian juga ketika belajar itu anak itu minatnya untuk mendengarkan itu juga kurang, kemudian mereka aktif juga kurang, kan dunia itu banyak dulu. Nah, ini kan dulu harus perlu membuat strategi melalui melalui ruang angin musibah itu, ya. Itu kita akan sharing ya, kita sharingkan bagaimana membuat model-modelan yang bisa memahami. Kemudian langkah-langkah kami nanti setelah kami evaluasi itu kami akan mencoba untuk guru-guru itu menjadi pendamping. Karena memang kalau disamaratakan itu tadi ketepatan dalam menyerap materi yang disajikan oleh materi maupun juga melatih dengan IT itu perlu ada dampingan nanti dan belajar. Nah, itu yang melalui semacam budaya. Itu yang rencana kami seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan ada budaya itu guru-guru yang sudah menyadari tentang enaknya mengajar dengan model dan pengajar yang sudah siap sendiri itu, mereka ketika memberi penyampaian pelajaran itu sudah menguasai kelas. Ya, ketika proses pelajaran jadi lebih menyenangkan, anak bisa komunikasi itu yang seperti itu. Jadi kemudian sudah ada beberapa hal yang sudah kami coba. Jadi salah satunya pelatihan membuat jurnal. Memang ada kendalanya kemarin ketika pakai slide komputer ternyata. Jadi yang jadi kendala ini. Tapi dengan latihan 1, 2, 3 kali itu mulai ada hasilnya, walaupun kualitas video pelajarannya itu ya tingkat, ada yang bagus, ada yang menarik, dan yang justru itu mereka belum pede. Ini itu jangan belum tahu ya. Ini kan di perubahan ke anak ada kan anak itu ya ada perbedaannya, walaupun awal videonya itu sebenarnya, tapi sudah ada perubahan yang tadinya ini tidak pakai video, sudah pakai video. Itu yang ya kembali itu. Jadi untuk yang mungkin nanti dari Pak rencana ke depan itu untuk ada badan-badan kecil, badan-badan sederhana untuk membuat video yang bisa yang beberapa yang animasi dan sebagainya itu benar bisa meningkatkan kualitas videonya, dan juga anak juga tidak bosan dengan nonton video itu. Syukur tidak hanya melihat, tapi yang kita harapkan itu ada interaksinya. Nah, mungkin dari selama video anak bisa membuat suatu hasil karya, entah itu untuk tulisan atau mungkin untuk gambar, itu bahkan anak bisa membuat video sendiri. Jika ada memerlukan tugasnya itu bisa untuk video juga. Ya, itu kegiatannya berarti luar biasa sekali ya, bagus sekali dengan kegiatan komunitas praktisi yang sudah dilakukan itu bertujuan bagaimana agar kualitas pembelajarannya semakin meningkat begitu. Dan saja tadi disampaikan ada kendala perbedaan usia, terutama dari guru muda dan guru yang sudah berusia begitu dalam kemampuan menyerap IT, di mana tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ke depan itu dengan penerapan IT ini pembelajarannya akan semakin menyenangkan bagi siswa.
dan tentunya memenuhi kebutuhan siswa atau murid. Nah, dari apa yang sudah dilakukan Pak Ahmad di dalam kegiatan peningkatan partisipasi dalam komunitas praktisi ini, bagian mana ini yang perlu ditingkatkan? Kira-kira apa yang di bagian mana? Jadi tadi kan ada kesenjangan ini dari guru yang muda dengan yang tua. Itu yang muda lebih cepat menyerap IT, tapi yang tua agak mana? Ini yang perlu ditingkatkan yang bagian yang mana? Kalau yang saya lakukan tuh orang di apa itu pola dari kampung dari kampung kami juga ada supportnya supportnya baik kepada program ini juga bagus kepada yang bertanya. Support apa ini yang diharapkan? Supportnya itu salah satunya itu memberikan satu target. Jadi ketika ada satu pelatihan itu ada target di mana minimal masing-masing guru itu bisa membuat banyak aja, walaupun satu media aja. Jadi ada hasil gitu ya? Iya, yang dicapai dari kegiatan tersebut. Iya, ada target yang menjadi aksi nyatanya. Iya. Jadi apa itu ketika nanti dalam mencapai target itu dari ada kendala dari guru yang senior atau yang belum paham, nanti itu ada penugasan. Nanti ada dari guru muda ini ditugaskan untuk mendampingi beberapa guru. Sehingga dengan adanya penugasan ini guru-guru itu merasa ada tanggung jawab sama untuk juga kepada guru yang perlu didampingi. Sehingga nanti apa itu setelah satu dua pelatihan itu ketika ada tugas pendampingan, kemudian ada kaget hasil pelatihan, itu harapannya gurunya itu apa masing-masing guru bisa memberikan satu produk media ajar yang lebih baik, menarik, sehingga animo anak ketika belajar itu lebih semangat. Oke, jadi ada ide gagasan baru, ada solusi juga dari Pak Ahmadi bahwasanya perlu adanya suatu support dukungan dari top leader atau top manajemen, dalam hal ini kepala sekolah tentunya, untuk menugaskan kepada guru-guru yang muda yang lebih cepat menguasai IT dalam hal pembelajaran, untuk mendampingi atau melakukan pendampingan kepada guru-guru yang sudah lanjut usia gitu ya, sehingga guru-guru yang sudah berusia ini tidak kalah dengan yang muda. Istilahnya dengan cara diseminasi kepada rekan sejawat gitu ya, atau tutor sebaya istilahnya seperti itu, sehingga guru-guru yang muda ini juga istilahnya sama rata dengan guru yang tua, sama-sama bisa menghasilkan suatu produk untuk pembelajaran gitu ya. Ini idenya sudah muncul dari kursi Pak Ahmadi. Kemudian hambatan tadi selain butuh support atau dukungan dari kepala sekolah atau top leader, apa lagi Pak hambatannya? Ya tentu yang paling bisa itu waktu. Waktu kan kita secara formal itu kan ketemu sebulan sekali. Itu hanya 2 jam. Oke, sebulan sekali 2 jaman. Ya. Lalu kira-kira apa Pak solusinya untuk terkait masalah waktu ini? Jadi solusinya itu diharapkan ketika nanti ada pendampingan itu tidak terbatas pada saat 2 jam saja itu, tapi setelah pertemuan itu harapan kami juga ada satu tidak lanjut ya, tidak lanjut secara non formal. Jadi di waktu-waktu sela-sela setelah ngajar, istirahat, apalagi nanti ada Ramadan itu kan jamnya nggak punya. Itu ada inisiatif ya dari guru-guru tadi yang muda maupun guru-guru yang mau kenikmati itu, ada bentuk ini apa itu semacam tidak lanjut untuk belajar bareng di luar dari ini pertemuan itu, pertemuan praktisi. Iya, jadi ketika apa itu di dalam itu ada satu tempat, berarti ketika pertemuan bisa kita belajar. Oke, berarti tadi hambatannya sudah disampaikan, harus ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian
solusinya adalah tentunya tadi sudah dilakukan Pak Amadi untuk menuju kepala sekolah ya, untuk memberikan support. Kemudian yang kedua hambatan lagi yaitu waktu, terkait waktu, bahwa tidak terpancang di hari Jumat ketika kegiatan pertemuan Rusiba itu, tetapi juga dilanjutkan di sela-sela jeda jam mengajar di mana pada saat guru longgar, sehingga semakin banyak berlatih, semakin banyak melakukan pendampingan antara guru dan tua, itu akan terjadi sinergisitas, sehingga guru yang tadi juga kemampuannya akan teratur, begitu ya Pak ya, kira-kira begitu, betul Pak ya. Kemudian kalau dilakukan penilaian level dari Pak Amadi itu sekarang itu posisi apa yang dari level itu berada di level berapa, dan ini ditingkatkan ke level berapa? Level tadi kan dasarnya di depan tuh 5 ya, kenapa kan di depan? Iya, 5. Kalau saya itu untuk tahap pertama ini saya rencanakan 7 dulu, tapi 7 itu target 7% itu sudah saya naikkan 2%. Iya. Karena memang kalau mencapai 100% itu kan dalam waktu yang harus kan atau analitik. Iya, kira-kira Pak Amadi akan melakukan kegiatan ini target depan itu berapa lama? Atau 3 atau 6 bulan? Untuk saya sampai level 7 itu saya sekarang untuk 1 bulan ke depan ke level 7 ya? tahap pertama nanti apa itu bisa tercapai sampai level 7. Iya. Nanti dari itu kita evaluasi. Iya. Sehingga apa itu kali untuk potensi itu bisa meningkat secara apa itu. Iya. Oke. Untuk peningkatan level tadi yang dari level 5 kemudian menjadi ke level 7 dalam tingkat waktu 1 bulan ke depan, itu kira-kira Pak Amadi akan melibatkan siapa saja? Stakeholder Yang jelas kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Oke. Harus juga mereka bisa mensupport kegiatan itu. Iya. Yang kedua juga seluruh guru yang ada, dan juga kami juga melibatkan beberapa tenaga pendidik, karena pendidik itu dari TU juga secara kapasitas menguasai IT-nya juga lumayan. Nanti walaupun tidak maju tapi setidaknya bisa menjadi membantu dalam rangka. Lalu untuk komitmen apa yang ingin Pak Amadi capai sebagai rencana aksi yang dilakukan tadi, komitmennya apa untuk tahun-tahun ke depan ya? Komitmen kami untuk tahun depan ya, untuk peningkatan level itu ya kita cari begini, cari tetap bersinergi dengan teman yang lain, bahwa tanggung jawab kita itu sebagai ibu itu kami juga berusaha mengantarkan murid itu karena ya kalau sering bekerjanya itu bisa sampai kebahagiaan, keselamatan, terutama juga apa itu kebahagiaan beasiswa, beasiswa yang prestasi, baik mereka juga bagi masyarakat baik, dan juga itulah punya integritas untuk negara Indonesia yang baik. Mungkin itu Pak. Iya. Iya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari awal permasalahan Pak Amadi menyampaikan bagaimana agar peningkatan partisipasi dalam komunitas praktisi yang sudah dilakukan dalam bentuk Rusiba Guru Sinau Bareng yang dilakukan dalam seminggu 1 kali di hari Jumat itu bisa ditingkatkan 11 kali ya, ditingkatkan agar pembelajaran ke depan di sekolah juga peningkatan kemampuan IT dari pendidik itu bisa semakin membaik itu, sehingga bisa menuntun laku anak, kemudian anak akan merdeka dalam belajar sesuai kodratnya dan bahagia untuk keselamatan anak dan kehidupan anak. Kira-kira bagaimana Pak Amadi dari coaching hari ini? Ya, sudah ada sedikit gambaran. Iya. Untuk
selanjutnya dan berarti masih sekali ya di Bandung atau di Cianjur dan hasil coaching ini bisa diaktifkan Ya. bersama rekan ini bisa Ya. semakin menerapkan Ya. Terima kasih Pak Nadi. Jadi saya selaku coach, semoga dari percakapan kita bisa bermanfaat, semakin terarah langkah yang akan Pak Amadi lakukan. Dan Terima kasih untuk percakapan coaching yang sangat menarik sekali, di mana di sini dari coaching ada permasalahan tentang peningkatan partisipasi dari peserta SIBA, ya, guru sinau baru. Sangat bagus sekali ininya partisipasi dari perbedaan usia dari peserta Rusiba, ya, Rusiba, ya, di sini ingin ditingkatkan oleh Pak Anak. Sangat bagus sekali. Dan di sini saya melihat dari coach sudah menanyakan pada saat coaching indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Amadi, yaitu adanya goal atau hasil, di mana guru-guru yang semula kurang, ya, bisa didampingi oleh guru-guru yang muda untuk mendapatkan hasil media pembelajaran yang bagus, di mana itu bisa dipergunakan untuk pembelajaran. Sangat bagus sekali coach di sini untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mencerahkan dari coaching. Dan di sini kalau saya disuruh menilai dari standar 1 sampai 4, saya berikan nilai 4 untuk coach, ya, yaitu Pak Triwahyudi. Dan semoga dari pembicaraan yang sudah tersampaikan tadi bisa memberikan motivasi pada kita semua sebagai guru-guru penggerak untuk bisa melakukan inovasi, kreativitas, sehingga kita menjadi pembelajar, pelopor pembelajar yang boleh meningkatkan untuk peningkatan anak didik kita di dalam belajar. Terima kasih Pak Amadi, terima kasih Pak Yudi. Biarlah pembicaraan ini boleh membawa perbaikan untuk kita, belajar bersama, terutama untuk anak didik kita. Terima kasih, salam guru penggerak.